Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Akan Salia dengan NIM F1212106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Global dan Regional Plate Tectonic Setting. Baik, langsung saja di fisiografi dan batimetri Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu adalah fisiografi Indonesia, di mana fisiografi Indonesia mencakup berbagai bentuk permukaan bumi yang dihasilkan oleh proses geologis yang kompleks. Negara ini terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kedua adalah lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga itu adalah lempeng Pasifik. Interaksi antara lempeng-lempeng ini menyebabkan Indonesia memiliki beragam bentang alam, termasuk yang pertama itu ada gunung berapi, di mana banyak gunung berapi aktif seperti gunung berapi dan gunung sinabung yang memberikan kesuburan tanah di sekitarnya. Yang kedua itu ada pegunungan, di mana Indonesia memiliki dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang membentuk topografi berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Yang ketiga itu ada dataran rendah dan dataran tinggi, di mana terdapat variasi dataran rendah yang luas serta dataran tinggi yang membentuk iklim lokal yang beragam, mempengaruhi biodiversitas di setiap wilayah yang ada. Yang kedua itu ada batimetri Indonesia. Di sini ada juga gambarnya batimetri Indonesia, di mana batimetri atau pengukuran kedalaman laut sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana data batimetri mendukung berbagai kegiatan seperti yang pertama itu ada navigasi, di mana memastikan keamanan jalur pelayaran dan pengembangan pelabuhan. Yang kedua itu ada sumber daya alam, di mana memetakan potensi sumber daya laut seperti ikan dan mineral. Yang ketiga itu ada keamanan nasional, di mana meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi ancaman di perairan nasional. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan data batimetri melalui lembaga seperti Badan Informasi Geospasial atau BIG, masih terdapat kekurangan data di beberapa area, terutama di perairan dangkal. Untuk pengaruh geologi terhadap fisiografi itu, di mana geologi Indonesia sangat mempengaruhi fisiografinya. Proses geologi seperti vulkanisme dan aktivitas tektonik telah membantu berbagai zona fisiografi. Yang pertama ada zona perbukitan barisan, di mana memanjang di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera. Yang kedua itu ada zona dataran rendah aluvial, di mana terdapat di bagian timur Sumatera yang memiliki lapisan tersier. Untuk ketiga itu ada zona sesar Sumatera, di mana memanjang dari utara ke selatan, menunjukkan aktivitas sesar yang signifikan. Dengan demikian, pemahaman tentang fisiografi dan batimetri sangatlah penting untuk pengolahan sumber daya alam dan mitigasi bencana di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada lempeng tektonik di Indonesia. Indonesia berada di atas interaksi 4 lempeng tektonik utama, yaitu yang pertama ada lempeng Eurasia yang bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan 0 sampai 3 cm per tahun, mencakup Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Yang kedua itu ada lempeng Pasifik, bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, berada di bawah Pulau Maluku, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga itu ada lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan kecepatan 5-7 cm per tahun, melintasi Samudra Hindia dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lempeng ini bertubrukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera dan Jawa. Yang terakhir itu ada lempeng Laut Filipina yang terletak di sebelah timur lempeng Eurasia dan berinteraksi dengan lempeng lain, berkontribusi pada aktivitas seismik di wilayah tersebut. Baik, saya lanjut kepada dampak lempeng tektonik. Dampak dari lempeng tektonik itu ada kondisi geologis Indonesia yang berada di pertemuan lempeng-lempeng ini menyebabkan jumlah fenomena alam. Yang pertama itu ada gempa bumi, adalah interaksi antara lempeng-lempeng yang saling bertubuhkan dapat menghasilkan energi yang terakumulasi hingga menyebabkan gempa bumi. Wilayah rawan gempa meliputi Sumatera bagian barat, Jawa Selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Untuk yang kedua itu ada letusan gunung berapi, adalah pergerakan lempeng juga memicu aktivitas vulkanik. Banyak gunung berapi aktif di Indonesia disebabkan oleh subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Yang ketiga itu ada pembentukan
kepulauan, di mana proses geologis akibat pergerakan lempeng telah membentuk ribuan pulau yang menjadi bagian dari Indonesia. Ini termasuk pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut peneliti yang dilakukan oleh Katili 1971, lempeng tektonik Indonesia bagian barat memiliki zona struktural yang meliputi daerah transversal Sumatera dan Jawa, yaitu yang pertama ada sebuah daerah subduksi aktif, yang kedua ada busur magmatik atau busur vulkanik, dan yang ketiga tuh ada cekungan busur belakang. Untuk zona subduksi terus bergerak. Busur magmatik memiliki zona berlapis, sedangkan back arc basin dibagi menjadi beberapa subdivisi, antara lain yang pertama itu ada busur luar non-vulkanik, yang kedua ada lakukan busur samping, yang ketiga ada busur vulkanik, yang keempat ada baskum busur dalam, dan yang terakhir ada keraton benua Sunda. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang crustal composition of the Indonesia region. Itu adalah komposisi pada kerak bumi di wilayah Indonesia memiliki komposisi yang sangat beragam dan kompleks, dipengaruhi oleh posisi geologisnya yang terletak di antara beberapa lempeng tektonik utama, termasuk lempeng Sunda, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Berikut adalah penjelasan mengenai komposisi kerak bumi di Indonesia. Yang pertama itu ada jenis kerak bumi. Kerak bumi dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada kerak benua, terdiri dari berbagai jenis batuan, termasuk granit, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketebalan kerak benua dapat mencapai 20 hingga 70 km. Kerak benua di Indonesia umumnya lebih ringan dan kaya akan unsur aluminium dan kalium. Untuk kerak samudra terletak di bawah dasar laut dan lebih tipis dibandingkan kerak benua dengan ketebalan sekitar 5-10 km. Kerak samudra terutama terdiri dari batuan basaltik yang lebih padat dan kaya akan unsur besi dan magnesium. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan itu tentang continental margin, di mana continental margin atau tepi benua adalah area transisi antara daratan benua dan dasar laut samudra. Tepi benua terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada landas kontinen atau continental shelf, yang kedua ada lereng kontinen atau continental slope, dan yang ketiga ada tanjakan kontinen atau continental rise. Jenis continental margin atau tepi benua terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan aktivitas tektoniknya. Yang pertama itu ada passive margin, di mana terbentuk akibat pemekaran lantai samudra tanpa aktivitas subduksi, contohnya pantai timur Amerika Utara. Yang kedua itu ada active margin, di mana terletak di zona subduksi, biasanya memiliki aktivitas vulkanik dan gempa bumi, contohnya pantai barat Amerika Selatan. Kalau untuk yang selanjutnya ini adalah gambar untuk active continental margin. Untuk pengertian aktif continental margin itu adalah bagian dari tepi kontinen yang berhubungan dengan aktivitas geologis yang intens, termasuk gempa bumi dan pembentukan gunung berapi. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik yang saling bertemu, seperti pada batas konvergen di mana satu lempeng bergerak di bawah lempeng lainnya. Karakteristik aktif margin yang pertama itu zona subduksi, di mana aktif margin seringkali ditandai dengan kehadiran zona subduksi, di mana kerak samudra menyusup ke bawah kerak benua. Proses ini dapat menyebabkan pembentukan gunung berapi dan aktivitas seismik yang tinggi. Untuk contoh aktif margin itu dapat ditemukan di bagian barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa yang membentuk busur kepulauan hingga Laut Banda. Untuk morfologi dari aktif margin berbeda dari passive margin. Aktif margin biasanya memiliki fitur geologis yang lebih kompleks, termasuk palung laut dan pegunungan vulkanik. Yang selanjutnya itu ada passive continental margin. Ini untuk gambar dari passive continental margin. Untuk pengertiannya, passive continental margin adalah batas antara
daratan dan laut yang terbentuk di daerah divergen, di mana lempeng tektonik bergerak menjauh satu sama lain. Ciri utama dari tepi kontinental pasif adalah tidak adanya aktivitas geologis yang signifikan seperti subduksi yang sering ditemukan di tepi kontinen aktif. Ada beberapa poin penting mengenai tepi kontinen pasif. Yang pertama itu pembentukan kontinen pasif terbentuk akibat pemekaran lantai samudera, di mana lempeng tektonik bergerak menjauh dan menciptakan ruang bagi lava untuk naik dan membentuk dasar laut baru. Yang kedua itu morfologi. Biasanya memiliki morfologi yang lebih luas dibandingkan dengan tepi kontinen aktif. Mereka seringkali terdiri dari endapan sedimen yang kaya akan informasi geologis dan sejarah bumi seperti perubahan iklim dan aktivitas biologi. Contoh lokasinya ada di bagian barat dari Cekungan Makassar Selatan di Indonesia. Di daerah ini, endapan karbonat membantu paparan yang menarik untuk penelitian dan eksplorasi sumber daya alam. Selanjutnya itu ada Collins Zone and Suture. Itu untuk gambarnya, yang untuk pengertiannya itu Collins Zone atau zona tabrakan adalah bagian dari batas konvergen di mana dua lempeng bergerak saling mendekat dan bertumbukan. Jika kedua lempeng bertabrakan, maka adalah lempeng benua, maka tidak ada subduksi yang terjadi karena lempeng benua memiliki densitas rendah. Sebaliknya, jika tumbukan ini menghasilkan deformasi besar dan pembentukan pegunungan lipatan, maka itu adalah pembentukan samudra. Proses terjadinya ketika dua lempeng benua bertabrakan itu ada 3 yang terjadi. Yang pertama itu ada material kerak bumi terlipat dan terangkat ke atas membentuk pegunungan. Yang kedua itu ada tekanan besar menyebabkan batuan mengalami deformasi dan akan mengakibatkan seperti lipatan dan sesar. Yang ketiga itu tidak ada pencairan mantel yang signifikan karena tidak ada subduksi, tetapi deformasi batuan sangat intens. Untuk contoh collision zone dan suture itu yang pertama itu ada di pegunungan Himalaya, di mana terbentuk dari tumbukan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Yang kedua itu ada zona tabrakan Laut Maluku, di mana Indonesia Timur melibatkan interaksi kompleks antara busur Halmahera dan busur Sanghye, dan litosfer samudra sudah sepenuhnya tenggelam akibat tabrakan yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.